Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para muslimin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang saya berdomisili di Pondok Pesantren Kula. Para muslimin sekalian, saya ingin menyampaikan ceramah di YouTube ini dengan judul menangis. Ini saya itu sebenarnya agak berat juga, agak menyampaikan yang berjudul menangis. Dari dulu pengen menyampaikan tapi rasa berat hati lah, rasa berat gitu. Jadi tapi lama-lama karena yang namanya menjelaskan tentang menangis itu para penceramah, para mubaligh gitu hampir tidak ada. Di ngaji kuping itu tidak ada, jarang sekali. Jadi akan saya sampaikan. Tapi maaf, saya sih menyampaikannya bukan kehebatannya saja, tapi madorotnya pun akan saya sampaikan. Menangis itu bermacam-macam bentuknya menangis. Pertama, anak kecil yang baru lahir dan seterusnya itu sering menangis. Ada menangis orang dewasa yang mendapat kesedihan, kesusahan yang mendadak itu kadang muncul menangis. Ada yang mendapat kesenangan, terharu juga menangis. Dan ada juga yang menangis itu menyesali dosa-dosanya sendiri. Jadi semuanya banyak bentuknya menangis tapi berbeda-beda. Bentuknya sih sama, namanya menangis mengeluarkan air mata begitu. Tapi prakteknya itu kadang itu susah atau bukan susah, tidak bisa dibuat-buat mendadak juga. Kadang ada orang yang mendengarkan penceramah yang yang enak sekali itu sampai bisa menangis. Mendengarkan orang mengaji Al-Quran yang lagunya, suaranya enak sekali itu bisa juga sampai menangis. Dan juga kadang orang bisa melihat keadaan fenomena alam yang luas, melihat gunung, melihat lautan itu bisa sampai menangis pula. Jadi bermacam-macam menangis. Tapi menangis itu itulah. Nah, ini ada yang menangis tidak boleh, saya sampaikan. Bahkan berdosa. Ada nih yang didulukan dulu ya. Nanti yang keutamanya kehebatannya ada, tapi ini yang berdosanya dulu barangkali terlewat, maaf. Itu yang menangis di depan kuburan itu tidak boleh, itu berdosa. Dulu tahun 81-an saya pernah ada yang menanya, saya waktu itu masih bujang. Ada yang nanya, Kang Ahmad, boleh nggak sih perempuan ziarah kubur? Saya jawab, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Saya jawab, kalau perempuan itu gampang menangis. Terus dia aja jawab lagi,
Kan orang laki-laki juga ada yang kadang di kuburan itu lalu menangis. Ya itu pun tidak boleh. Walaupun laki-laki kalau yang suka menangis, ya tidak usah jarak kubur. Jadi yang jarak kubur itu yang tidak menangis. Itu jawaban. Jadi menangis pun ada. Yang semuanya itu bermacam-macam. Nah, kan saya terangkan jarang yang jarang yang ngerti, dan para ulama itu, para kiai, para mubalik, para penceramah itu jarang, bahkan hampir tidak ada yang menyampaikan di antara nangisnya anak kecil orok yang sebulan 2 bulan sampai belum bisa bicara lagi. Itu nangisnya itu sebagian ulama menamakan nangisnya itu ilham. Kok ilham sih? Iya, karena malaikat Jibril itu waktu dulu ada Rasulullah masih hidup, tugasnya membawa wahyu. Nah, sesudah Rasulullah wafat, alih profesi, yaitu membawa ilham. Ilham itu kepada siapa? Ya kepada manusia. Di antaranya ke bayi, yaitu bayi yang menangis itu ada yang dia menangis itu karena minta nenek, ada yang minta pipis, ada yang minta berak, ada yang minta makan, ada yang minta disalin itunya pokoknya, ada yang minta digendong. Itu prakteknya dengan menangis. Nah, itu ilham. Sebagian ulama menamakannya ilham. Dan juga pada ilham itu, ini maaf ya, sebenarnya saya menyampaikannya tentang menangis, tapi kok kelabasan tentang ilham. Ya, karena banyak yang belum ngerti. Malaikat Jibril berilham pada orang yang tingkatnya sudah tingkat mukmin, bukan sekedar Islam, bukan munafik, tapi sudah tingkat mukmin. Itu sering mendapatkan ilham. Dapat ilham itu begini. Jadi lagi sendirian, lagi fokus, tidak tidak ada rasa kesibukan apa gitu. Pemikirannya dapat pemikiran yang menggugah, ingin mempraktekkan kebaikan. Contoh, itu uangnya lagi ada kelebihan, itu saya pengen sedekah kepada si Allah besok sana, teman saya pengen sana, atau sebab guru itu laksana, atau saya dengar di Cirebon ada pengajian yang itu, lalu saya pengen ke sana lah, lalu dipraktekkan. Itu waktu ingat begitunya tuh, itu ilham dari malaikat Jibril. Makanya perlu saya sampaikan di sini, banyak yang belum ngerti nih tentang ini. Kayak pada keder bahwa tugasnya malaikat Jibril apa sudah Rasulullah wafat, itu menyampaikan ilham. Nah, selanjutnya tentang menangis. Menangis yaitu sudah saya jelaskan tadi, bermacam-macam. Dan juga ada yang menangis tapi itu kebablasan. Ada, di antaranya orang anaknya meninggal, lalu dia menangis yang tidak henti-hentinya. Jadi orang-orang itu pada nasihatin, coba berhenti nangisnya. Udah diganti dengan zikir, dengan la ilaha illallah. Nurut dia. Jadi la ilaha illallah diajarin begitu, nurut. Tapi mulutnya kebablasan. Anaknya kayak meninggal, biasa dipanggilnya Sidur Rahman. Jadi la ilaha illallah Sidur Rahman. Sewaktu-waktu lagi diem besoknya, ya begitulah. Namanya itu kebablasan dari akibat menangisnya terlalu lama. Jadi awas, menangis itu harus terbatas, ada batas-batasnya. Kalau untuk orang dewasa tuh jangan terlalu lama. Orang anaknya atau suaminya atau istri meninggal ya nangis, ya boleh-boleh saja ala kadarnya menangis, namanya sedih ya menangis, tapi tidak boleh sampai berjam-jam, nanti kebablasan. Ya itu begitulah efek negatifnya. Nah, di sini akan saya sampaikan sedikit atau banyaknya itu tentang menangis yang pahalanya luar biasa, dan mendapat maghfirah, mendapat ampunan, mendapat ridha Allah, dan mendapat jaminan surga. Yaitu diantaranya menangis karena takut pada Allah, menangis karena merasa banyak dosa, menangis karena
banyak dolim, baik mendolimi sendiri, dolim pada Allah, dolim pada manusia. Pokoknya terlalu banyak lah. Tapi bukan syirik. Nah, ini bisa mendapatkan ampunan maghfur itu melalui lewat menangis. Nah, tapi menangis itu tidak gampang kan, kalau siang bolong begini lalu saya mengingat banyak dosa lalu ujung-ujung menangis. Oh, sulit, tidak bisa. Jadi prakteknya bagaimana? Ya ada prakteknya. Prakteknya aja. Dan madorotnya pun ada. Nah, disinilah perlu diketahui. Jadi kita bangun malam, entah jam 2, entah jam 3, entah jam 1, sampai itu tahajudnya ya semampunya, tidak usah ya minimal dua rakaat salam juga ya boleh. Nah, di situ supaya kita bisa mengeluarkan air mata yang akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan. Bagaimana? Ya baca saja astagfirullahaladzim, tasbih. Bila perlu tasbihnya 2, ya 1 aja. Tapi tasbih. Ya. Berapa sih Kang Ahmad? Ya. Itu ditarget sendiri saja sampai 1000. Sampai 1000. Kok banyak sekali ya? Nanti sampai ke baru 800, 700, 800 itu sudah mulai merinding dan jitoknya merinding, merintih, rasa ketakutan membayang, mengingat pada kezaliman diri sendiri, dosa-dosanya yang sudah dilakukan itu kebayang, dan dengan sendirinya mencucurkan air mata. Disitulah mencucurkan air mata. Disitulah kalau sudah mencucurkan mata, ya lalu berdoa. Apa sih doanya? Ya doanya pertama yaitu, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan selanjutnya minta apa selagi yang boleh, yang halal boleh. Mau minta haji ke, minta bisa korban ke, mau minta anak soleh ke. Tapi terutama minta ampunan dulu. Sampai menangis itu, sambil menangis itu kenikmatan yang ada di dunia yang luar biasa, yang jarang orang bisa mendapatkan kenikmatan itu. Kenikmatan menangis dari itu jarang yang bisa, walaupun masih ada, tapi sangat jarang sekali orang bisa menikmati rasanya menangis. Itu sangat berat, tapi jaminannya adalah maghfirah, ampunan, ridallah, jannah. Itu jamin. Kehidupannya rasa tentram. Nah, sudah menangis. Nah, saya akan menggarisbawahi dan dibatasi. Tapi ingat, nangis itu bisa terjadi sampai kayak orang, anaknya, istrinya, suaminya meninggal dunia. Nangis sampai terdengar di tetangga. Itu. Ya jangan sampai segitu, Kak. Kalau sampai begitu ya cepat bangun. Apa bangun? Ya bangun dari situ, lalu cari air, minum. Bila ada jaburan ya jabur gitu. Sudah. Jangan diteruskan kalau sudah. Apa kok bisa jangan diteruskan? Sebagian ulama mengatakan itu kalau orang nangisnya sudah keterlaluan, itu kesempatan iblis bisa masuk. Apa masuknya? Ujub. Rasa ujub. Saya nih hebat bisa menangis. Kamu hebat ya bisa menangis, bisa begitu. Iblis itu datang menggoda. Jadi kalau orang yang kelamaan nangis itu cepat bangun. Jangan sampai kedatangan iblis, karena iblis itu mendatangi pada siapa saja bisa. Yang tidak bisa, yang tidak boleh itu pada Nabi Muhammad. Yang pada Abdul Qadir Jailani saja iblis itu praktek bersinar, saya ini
Tuhanmu, kamu cukup, sudah tidak usah ibadah lagi, sudah hebat, sudah apa. Yang dikoda gitu apa Sahabul Qadir Jailani, Sayyidul Aulia, ya disambit dengan sandalnya, laknat kamu iblis, laknatullah. Nah, kita itu yang bisa menangis, bisa istighfar banyak lalu bisa menangis itu hebat, luar biasa. Jaminannya yaitu banyak. Ampunan, ridha Allah, jannah dan lain-lain banyak. Nah, tapi itu madorotnya kalau sudah lama, jangan sampai kelamaan. Lalu bangun. Lalu sudah. Nah, ini. Ya, madorot yang tidak kelihatan itu ada begitu. Jadi, kalau kelamaan nanti muncul ujub. Ujub itu merasa paling hebat. Di kampung saya tidak ada yang paling hebat, saya bisa sampai menangis begini. Jangan. Jadi jangan kelamaan, nanti iblis datang. Iblis datang dengan membujuknya, dengan merasa ujub, merasa hebat. Nah, itulah diantaranya. Nah, ada yang melalui baca Quran yang sampai lebih dari setengah jam itu setiap hari. Lalu nyampe ke ke ayat yang menerangkan tentang azab. Kan kalau orang sering baca Quran walaupun bukan tidak bisa menafsiri seluruhnya, tapi kadang-kadang ngerti bahwa azabun alim, waduh ini siksa. Nah, itu lama-kelamaan itu bisa sampai lagi dari Quran bisa just merinding dan berderai air mata, bisa mengguguk nangis, itu bisa. Ada yang di dalam sholat tahajud yang diperbanyak itu bisa menangis. Bahkan ada yang korban sapinya lagi disembelih, ustadznya berdoa, itu orang yang sambil ngaminin sambil menangis juga itu ada. Jadi banyak sekali jalan ini. Jadi banyak sekali. Ada yang mendapat minantu begitu sah, lalu sujud, lalu menangis. Jadi banyak sekali jalannya menangis itu banyak. Memang ini menangis yang paling hebat, paling utama ya di situ. Nah, nangis yang di tengah malam, sehabis tahajud, sehabis istighfar, lalu jadi di ibadah-ibadah yang lain pun ada yang nangis dari waktu umrah, waktu haji, bahkan waktu puasa, waktu apa saja yang ibadah-ibadah yang hebat-hebat, karena menderasa Al-Quran bisa menangis. Bahkan ada yang sambil ceramah juga bisa menangis. Seperti saya ini ceramah tapi sambil menangis, itu sering. Ceramah di YouTube lalu sambil menangis juga sering. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa, yang tidak ada, yang susah dicari, yang susah mencari. Mendapat kenikmatan yang semacam ini itu sangat jarang sekali. Namun saya sebagai penutup terakhir yaitu saya menggarisbawahi, karena para kiai, para ulama tidak berani menggarisbawahi tentang menangis malam itu. Cuma menggarisbawahinya itu ya bukan lama, tapi menggarisbawahinya saya itu karena perlu diketahui, karena fisik orang sekarang itu, jasad orang sekarang itu kemampuannya atau kekuatannya sangat terbatas. Jadi walaupun bentuk namanya menangis itu luar biasa hebatnya, tapi saya menggarisbawahi jangan setiap malam. Sebaiknya ya boleh, tapi kalau bisa ya seminggu sekali, atau malam apa, atau sebulan sekali juga boleh. Sudah hebat. Bisa sebulan sekali saja sudah hebat. Tidak usah setiap malam. Apa madorotnya? Matanya belum waktunya pakai kacamata. Jadi saya sendiri ini pakai kacamata dari umur 45, sekarang sampai umur 66 perlu kacamata. Sebenarnya belum waktunya pakai kacamata sudah pakai kacamata. Nah, itu karena tidak disampaikan orang-orang dulu pada yang banyak mengamalkan ini. Makanya orang-orang tua dulu banyak orang yang umurnya masih tapi matanya sudah tidak bisa melihat.
Itu madorotnya. Tidak, para kiai para ulama tidak menyampaikannya, tidak sampai ke situ. Makanya saya kasihan orang sekarang itu ya kasih menggarisbawahi tidak usah setiap malam. Ini memang ibadah yang luar biasa, hebat, sabinanya hebat, tapi jangan setiap malam, nanti rusak pada matanya. Itu bisa saya ngomong sendiri, saya yang sudah saya praktekkan sendiri lalu terbukti pada saya sendiri. Umur 45 saya sudah memakai kacamata karena seringnya menangis di setiap malam, di setiap habis tahajud praktek. Memang waktu enak nih, tapi orang kondisi orang sekarang itu matanya tiap harinya pakai tetes mata. Itulah madorotnya kalau keseringan, kalau tiap malam. Jadi saya menggarisbawahi hebat tentang ibadah orang menangis prakteknya tadi saya sudah sampaikan, yaitu hebatnya luar biasa, pahalanya besar, mendapat jaminan ampunan, mendapat maghfirah, mendapat ridha Allah, mendapat jannah, surga. Tapi untuk orang kondisi sekarang saya menggarisbawahi tidak usah setiap malam. Ya tahajudnya sih boleh setiap malam bagus, tapi itunya yang menangisnya itu jangan setiap malam. Kasihan kalau orang umurnya masih panjang tapi matanya sudah enggak lihat. Itu orang-orang tua dulu tuh karena sering mempraktikkan begitu, para kiai dulunya tidak menyampaikan sampai ke situ. Ya, jadi ya sekian saja. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum.